Oke, baik. Untuk menjaga koneksi kualitas suara, mungkin Bapak Ibu dimohon setting unmute untuk memberikan kepada Mbak Ana. Baik, silakan Mbak Ana menyampaikan bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya waktunya. Banyak juga ternyata alhamdulillah yang antusias, apa pengen ketemu, mendengarkan ilmunya atau pengen melihat wajahnya, itu jadi pertanyaannya seperti mudah-mudahan bisa bisa berbagi ilmu sedikit. Tempat grogi sebelumnya karena bingung nggak pernah ngasih kuliah, pernah sempat juga nanya sama Pak Ali apa yang mau dikasih. Jadi saya berusaha, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan dibanding presentasi saya tahun kemarin di Indonesia, tapi setidaknya sedikit saya lebih perinci lagi. Karena tahun ini tahun corona, jadi nggak terlalu banyak penelitian, nggak terlalu banyak perubahan dalam, intinya tahun ini nggak ada sesuatu yang berubah. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit pengetahuan buat teman-teman semua. Kita mulai, judulnya transplantasi sel germinal pada ikan. Di pamflet itu judulnya stem cell transplantation. Stem cell, ini teman-teman sendiri udah tahu stem cell itu apa, sel induk. Dan mungkin dulunya judulnya germinal stem cell. Ya, sekarang fokusnya cuma ke sel germinal saja. Karena yang ditransplantasikan bukan stem cell saja, tapi total sel germinal pada ikan. Ya, apa itu transplantasi sel germinal? Transplantasi sel germinal ini satu teknologi yang digunakan untuk membuat induk pengganti pada ikan. Ditemukan pelopor pertamanya itu dari grupnya Gorosaki. Kebetulan Gorosaki ini adalah profesornya Pak Ali juga dan profesornya saya juga di sini. Dan saya dikenalnya sebagai second generation dari Gorosaki karena saya mahasiswanya dari Pak Ali dan Pak Ali mahasiswanya dari Gorosaki. Itu terkenalnya di lab seperti itu, second generation dari Gorosaki. Dan seterusnya teknologi ini sudah established dan sudah diaplikasikan ke beberapa ikan, baik satu spesies atau berbeda spesies. Dari tahun 2007 dimulainya ditemukannya ini sampai sekarang sudah bisa diaplikasikan ke beberapa ikan. Oke, apa itu transplantasi sel? Itu teman labnya adik kelasnya Pak Ali. Ini bukan menemukan sih, dalam papernya dia di PNAS, dia menceritakan tentang keberhasilan transplantasi sel germinal pada ikan salmon, di mana sel testis diambil dan dibikin suspensi cells, di mana sel testikular ini mengandung spermatogonial stem cells. Spermatogonial stem cells ini sama cirinya dengan stem cells dan dimikroinjeksikan ke larva yang baru menetas, di mana di dalam larva yang baru menetas itu terjadi pergerakan sel yang ditransplantasikan itu. Pergerakan ini seperti pergerakan amoeba di dinding tubuh, di dinding badi kakinya larva, dan bergerak menuju gonad yang belum matang, bakal gonad, dan terinkorporasi di dalam bakal gonad tersebut, dan selanjutnya berkembang di dalam gonad, berdiferensiasi sesuai dengan seks jenis kelamin ikan penerima. Jika jenis kelamin ikan penerima itu jantan, sel spermatogonia ini akan berubah menjadi sperma, dan jika jenis kelamin ikan itu betina, sel spermatogonia ini akan berubah menjadi berdiferensiasi menjadi telur. Jadi sehingga ketika dikawinkan antara
penerima jantan dan penerima betina, kita bisa mendapatkan anakan dari induk pengganti ini. Ya, di mana anakan ini adalah anakan dari ikan donor yang kita transplantasikan. Selain sel tesikular ini juga pada tahun 2010 Yoshizaki dalam paper Yoshizaki disebutkan kalau selain spermatogonia juga sel telur juga bisa ditransplantasikan dengan sistem yang sama pun juga dengan keberhasilan yang sama, sehingga sel telur dan sel sperma ini mempunyai kemampuan stem cell di dalamnya sehingga bisa ditransplantasikan dengan berhasil. Dan selanjutnya pada tahun 2013 dimulainya dari sebelum-sebelumnya dilaporkan, paper pertama yang melaporkan testis yang dikumpulkan bisa dikryopreservasi di dalam liquid nitrogen dan ditransplantasikan dan sehingga bisa dikawinkan dan menghasilkan anakan donor dari sel yang sudah berada di liquid nitrogen, sehingga sistem ini pun juga bisa dimanfaatkan untuk konservasi ikan terancam punah. Oke, selanjutnya kita rinci sedikit-sedikit apa kriteria dari sel donor itu sendiri. Pertama, sebelumnya saya jelaskan diferensiasi sel germinal pada ikan untuk mengetahui kriterianya. Bagi teman-teman yang mungkin semuanya udah pada mengerti bahwa awalnya ikan itu belum terdiferensiasi secara fenotype seksnya, tetapi secara genetik sudah terjadi diferensiasi, di mana pada larva itu ada namanya primordial germ cells, sel induknya untuk sel germinal. Nah, primordial germ cells ini akan berdiferensiasi jika determinasi seksnya tanpa ini dalam kondisi normal. Jika ikan itu jantan, dia akan berdiferensiasi menjadi type A spermatogonia dan seterusnya menjadi sperma. Nah, jika ikan itu betina secara genetik, primordial germ cells ini akan berdiferensiasi seterusnya menjadi ovunya dan menjadi telur. Nah, ada batas waktu di mana primordial germ cells ini berdiferensiasi. Ketika larva itu semua dalam tubuh ikan itu larva, dan ada waktunya dia akan berdiferensiasi yaitu larva sampai dewasa. Nah, seharusnya transplantasi itu bisa memakai primordial germ cells, akan tetapi karena PGC ini hanya terbatas pada larva saja, sehingga susah untuk dikumpulkan dan jumlahnya juga sangat terbatas, sekitar 10-30 sel per individu. Sehingga kalau untuk ditransplantasikan sangat memiliki limit faktor untuk menggunakan primordial germ cells ini. Dan selanjutnya diketahui bahwa spermatogonia type A dan ovonya itu sendiri itu mengandung populasi spermatogonia stem cells, di mana dalam perkembangan sel itu sendiri pertama kali sel berkembang mitosis dari satu sel menjadi dua sel, salah satunya seterusnya berkembang dan salah satu selnya itu menjadi sel awal untuk dikembangkan lagi ke jadi kalau satu sel jadi dua, satunya itu jadi stem cell, satunya lagi itu akan seterusnya menjadi sperma, seperti itu terus dalam dalam gonad ikan. Nah, di mana spermatogonia adalah ovonya yang mengandung stem cells ini, dia memiliki kemampuan sel renewal, memperbarui dirinya dia sendiri dan menghasilkan sel baru dan fungsional. Dan di ikan itu sendiri, karena ikan sendiri plastis, seks diferensiasi ikan itu bisa berubah ketika tadi saya sebutkan dia masih belum jadi larva ke
di dalam posisi larva itu dia masih belum stabil seks diferensiasinya. Jadi sel spermatogonia dan ovunya ini pun sebenarnya juga plastis. Dan ini juga diketahui dari penelitiannya tadi yang saya tampilkan sebelumnya. Sel spermatogonia ini dan ovunya ini sangat tinggi plastisitasnya sehingga bisa berubah menjadi sperma dan atau telur untuk masing-masingnya. Jadi ketika spermatogonia A yang ditransplantasikan di dalam tubuh penerima betina, dia akan berubah menjadi telur. Atau sebaliknya ketika oogonia yang ditransplantasikan di dalam tubuhnya jantan, komponennya jantan, dia seterusnya akan berubah menjadi sperma. Nah, jawaban dari tadi apa kriteria sel donor? Pertama, harus tinggi populasi spermatogonia atau oogonia itu sendiri. Tetapi dalam hal ini penggunaan spermatogonia juga lebih baik karena jumlah selnya lebih banyak dibandingkan oogonia. Di satu sisi oogonia kita tahu sendiri oogenesis itu menghasilkan beragam dari ini juga dari menghasilkan oosit yang sel oosit sendiri dibanding oogonia itu ukurannya hampir sama. Jadi ketika kita transplantasikan walaupun sudah disaring, kita ragu antara apakah kita mentransplantasikan oogonia atau mentransplantasikan oosit. Jadi kalau untuk oogonia bisa dilakukan tetapi tidak terlalu efektif. Nah, bagaimana cara mendapatkan ikan atau cells yang mengandung spermatogonianya banyak? Ini sebenarnya penelitian saya sendiri. Ada satu gen namanya DEAD-N. DEAD-N ini mempunyai ekspresi hanya di spermatogonia type A. Jadi ketika kita lakukan in situ hybridisasi, ini ekspresi DEAD-N, ini adalah type A spermatogonia, dan inilah type B spermatogonia. Ekspresi DEAD-N itu hanya ada di type A spermatogonia. Ini membuktikan kalau DEAD-N hanya berada di type A spermatogonia, dan kita gunakan DEAD-N untuk melacak di umur berapa atau di stadia berapa ikan yang mempunyai DEAD-N positifnya yang paling banyak. Jadi saya bandingkan 3 sama 4 bulan. Dan di sini didapatkan bahwa DEAD-N positif cells itu lebih banyak di ikan muda, lebih muda dibanding ikan muda 3 bulan. Kebetulan di ikan saya ini 3 bulan itu belum mature. Akan tetapi kalau dilihat dari cell number, dari jumlah sel, 4 bulan ini jumlah selsnya lebih banyak type A spermatogonianya. Tetapi masalahnya ketika kita gunakan 4 bulan sebagai sel donor, itu akan menghambat karena saking banyaknya sperma, saking banyaknya spermatosit, banyak sel-sel yang lain, itu susah untuk ditransplantasikan atau lebih banyak limit faktornya, karena ketika kita mentransplantasikan sel dalam jumlah yang banyak dengan presentasi type A spermatogonia sedikit, keberhasilan itu akan turun. Jadi kita bisa menggunakan ikan kecil yang belum matang dominan untuk mendapatkan sel tesikular yang mengandung spermatogonia stem cell yang lebih banyak. Nah, pertanyaan ketiga, kenapa harus disuntikan ke larva? Jawabannya, larva ikan belum mempunyai sistem imun yang lengkap sehingga tidak terjadi penolakan masuknya sel dari luar. Itu salah satu jawabannya. Saya sedikit grogi, maaf. Salah satu jawabannya. Dan selanjutnya, selain itu seperti yang saya jelaskan tadi, larva ikan belum diketahui jantan dan betina sehingga sel yang ditransplantasikan akan berkembang sesuai jenis kelamin ikan penerima. Sebenarnya ada beberapa jenis transplantasi. Ada, kalau teman-teman membaca paper,
ada ditemukan sama Lacerda dan tim. Lacerda mentransplantasikan ke ikan dewasa, sel spermatogonnya ditransplantasikan ke testisnya, disuntikan ke testisnya ikan nila dan berhasil menjadi berkembang. Tetapi itu hanya sel testis ditransplantasikan ke testis lagi, ya bukan induk pengganti gitu. Jadi membuktikan kalau sel spermatogonnya itu ya bisa berkembang atau exogenous cells itu bisa exocells itu bisa berkembang di tubuh di gonad inang seperti itu saja, tapi bukan untuk induk pengganti, karena tidak bisa dari sel spermatogonnya kita suntikan ke ovari yang sudah jadi ovari, kita hanya bisa mendapatkan intersex, bukan semuanya ovari, bukan semuanya egg, bukan semuanya telur. Jadi dua kuncinya, larva ikan belum punya sistem imun, dan larva itu sendiri juga belum diketahui jantan betina, sehingga sel yang transplantasikan bisa berkembang sesuai dengan jenis kelamin ikan penerima. Selanjutnya, kapan harus dilakukan penyuntikan? Di dalam ikan alaminya, tadi sel PGC pada larva, sel PGC ini sebelum dia di dalam gonad, dia muncul di luar gonad, kemudian bermigrasi ke dalam gonad yang belum matang, sehingga kita bisa, dan Ovus ini menemukan spermatogonnya yang ditransplantasikan ke genital ridge, ke body cavity, itu dia akan bermigrasi ke genital ridge sesuai dengan pola migrasinya PGC. Jadi ada tarikan kemotaksis untuk menarik PGC ke genital ridge, sehingga kita bisa mentransplantasikan donor spermatogonnya ini sebelum PGC itu tuntas bermigrasi ke genital ridge. Itu kuncinya. Ketika PGC sudah bermigrasi total ke genital ridge, mungkin susah untuk meniru pergerakan PGC. Jadi mungkin tubuh ikan juga susah untuk meniru. Dan berdasarkan penelitian dari beberapa senior saya, ketika dilakukan penelitian perbedaan ikan penerima, itu kolonisasinya atau inkoperasi rate-nya itu menurun, dari malah susah untuk bermigrasi, jadi terjadi penurunan inkoperasi. Jadi poin pentingnya kapan harus ditransplantasikan itu ketika ketika PGC belum tuntas bermigrasi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kapan PGC tuntas bermigrasi atau belum? Caranya hanya histologi sederhana. Ini adalah penelitian saya sendiri. Saya menggunakan ikan umur 3, 4, 5, 6 di histologi biasa. Dan ini hasilnya 3 DPF, 3 days post fertilization, 3 hari setelah dipijah. 3 hari setelah dipijahkan, PGC masih dalam migrasi. Kita bisa melihat di sini terjadi pergerakan, masih dalam bermigrasi dan belum dikelilingi oleh gonadal somatic cells. Dan juga di 4 juga seperti itu, 4 DPF. Selanjutnya di 5 kita bisa melihat sudah di tengah. Kalau di sini PGC ini sudah di tengah dan sudah dikelilingi oleh somatic cells, dan pada 6 DPF sudah mulai banyak, sehingga untuk ikan saya ini harus dilakukan transplantasi sebelum 5 DPF. Jadi jawabannya sebelum PGC bermigrasi total harus dilakukan penyuntikan. Nah, bagaimana kondisi gonad ikan resipien itu sendiri? Untuk ini saya harus menjelaskan berbagai macam tipe gonad, berbagai macam tipe resipien. Saya jelaskan dengan gambaran metode.
Ini adalah allogeneic transplantasi dari ikan, dari yang saya kerjakan. Saya menggunakan ikan albino bitterling. Itulah nama saya, ikan saya bitterling. Jadi ada jenis albinonya. Saya transplantasikan menggunakan ikan ke treatment triploid. Jadi larvanya ini treatment triploid, di mana dalam triploid ini ada 65% diploid dan 35% diploid. Ini untuk memberikan gambaran saja sama teman-teman. Saya gunakan tadi 3 bulan yang mengandung 40% sekitar 40% spermatogonia. Cells ini harus dilabel dengan pewarna cells namanya PKH26, dan pewarna cells ini tidak berbahaya sama buat cells dan tidak mematikan, dan kita bisa menggunakan cells ini sebagai pengganti dari sebagai pengganti dari penggunaan transgenik, ikan transgenik untuk mewarnai cells yang kita ambil. Jadi diwarnai dengan PKH26, ditransplantasikan ke ikan larva. Mungkin teman-teman lihat larva ini lucu banget. Kalau Pak Alim ini artemia, dan ditransplantasikan ke body cavity. Kebetulan larva ini susah untuk mencari body cavity-nya dan berbeda dengan larva yang lain. Ini saya gambarkan body cavity di sini, tapi tidak sebesar ini. Body cavity ini sangat tipis sekali. Jadi transplantasikan ke sini dengan alat namanya microinjector. Seterusnya dicek kolonisasinya. Ini kita lihat terjadi hasil transplantasi. Ini adalah transplantasi ikan resipien. Kita lihat di sini ada cells red fluorescence. Kalau kita gambarkan, dan ini adalah kontrol. Kalau kita gambarkan lagi, kalau kita perbesar lagi, di dalam gona itu ada cells dengan nukleus yang besar. Nah, ini adalah tipikal germ cells, sehingga dapat dipastikan kalau cells ini berhasil terinkorporasi di dalam resipien. Nah, ini adalah keberhasilan rate-nya sekitar 53-60% untuk ikan diploid dan triploid atau triploid resipien. Nah, setelah 6 bulan kemudian saya lakukan genetic gamet analisis. Pertama, ikan diploid dulu. Ikan diploid mau dikawinkan dengan ikan diploid jantan dikawinkan dengan albino karena saya menggunakan donor albino. Untuk kontrolnya sendiri, ketika diploid wild type dikawinkan dengan albino non-transplanted albino, itu anakannya semuanya wild type dengan ciri matanya itu hitam. Kalau albino dikawinkan dengan albino, matanya putih. Nah, bagaimana dengan hasil transplantasi? Jika dalam cells, dalam sperma itu mengandung sperma dari donor, anaknya mix. Ada yang albino, ada yang wild type. Dan transplantasi ini berhasil karena anaknya ada yang albino. Selanjutnya, ini 2 dari 3-nya hanya data saja. Untuk betina juga seperti itu, anaknya mix. Jadi ketika kita menghasilkan ikan diploid, ketika kita menggunakan ikan diploid, anakan yang dihasilkan itu akan pertama mungkin hybrid, dan akan terjadi hybrid itu pastinya karena tadi wild type dengan albino itu anaknya semuanya hybrid dengan dominasi wild type, dengan dominasi hitam mata. Jadi kalau kita menggunakan ikan diploid, anakan yang dihasilkan itu bisa ada dari berapa persen, 20% atau 30% itu anakan donor, atau
kemungkinan kalau kita punya resipien dikawinkan dengan masing-masing resipien, bisa jadi kita malah tidak menemukan ikan, atau 1%, 2% yang anakan dari donor yang murni karena terjadi pencampuran. Nah, bagaimana selanjutnya dengan triploid? Kebetulan ikan triploid ini tetap dia menghasilkan sperma, tetapi tidak bisa menghasilkan larva karena triploidnya aneuploid. Nah, jika ditransplantasikan bergabung dengan spermanya ikan donor, karena tadi sperma dari triploid sendiri itu aneuploid, sehingga ketika anakan yang dihasilkan akan semuanya albino, dan 100% menghasilkan donor derived offspring, maksudnya 100% menghasilkan anakan dari ikan. Akan tetapi ini adalah hasil saja, 3 kali diuji untuk resipien yang sama, itu semuanya 100% anakan donor albino. Tetapi ikan ini untuk ikan triploid tidak bisa menghasilkan betina, karena triploid ikan ini pada dasarnya tidak bisa menghasilkan betina. Kenapanya? Sampai sejauh ini belum ada yang bisa menjawab, karena ada beberapa yang ikan dimana ketika dibikin triploid ada yang bisa menghasilkan hanya jantan saja atau hanya bisa menghasilkan betina saja. Salah satu contoh yang lainnya bukan ikan ini saja, tapi ikan makrel yang sedang dilakukan oleh Sugiyarti dan Sugiyarti Group untuk tuna, untuk transplantasi tuna. Ikan makrel ini kan nama bahasa Jepangnya Saba. Ikan makrel ini kalau dibikin triploid semuanya betina. Jadi susah untuk dijadikan sebagai, kalau untuk triploid itu susah dijadikan sebagai resipien untuk beberapa ikan. Nah, selanjutnya kita cari mana solusinya. Ada salah satu cara untuk membuat ikan steril, namanya dengan menggunakan antisense morpholino oligonucleotide, di mana teorinya ini adalah satu gen, ada 5-UTR, coding regionnya, ada skip prime UTR. Ketika mau translasi di dalam ribosom, normalnya translasi di amino acid di ribosom itu mulai translasi di sini. Tapi kalau kita suntikan morpholino yang kita desain di sini, dan desain ini sudah paten 25 base diambil dari 5' TR-nya daerah sini dan sedikit dari start codon. Ini gunanya untuk memblok terjadinya translasi. Nah, pertanyaan berikutnya, gen apa yang mau kita blok? Ada tadi sebelumnya saya jelaskan DNN itu ekspresinya hanya di type A spermatogonia, tetapi fungsinya DNN sendiri itu adalah untuk migrasinya PGC dan kemampuan hidup dari PGC. Jadi sehingga kalau kita blok DNN, PGC itu akan gagal bermigrasi dan selnya itu akan berubah menjadi sel-sel lain. Jadi tidak terjadi migrasi, dan kalau tidak terjadi migrasi akhirnya tidak terjadi perkembangan sel. Tetapi pada ikan zebrafish dan medaka, untuk germ cell-less fish ini, untuk ikan yang sudah dikasih DNN morpholino tetap jadi jantan. Nah, bagaimana dengan ikan yang saya kerjakan ini? Caranya sederhana, cukup untuk, mungkin teman-teman sudah belajar transgenik, sama seperti transgenik, kita suntikan di one cell stage, di satu sel embrio, dan seterusnya dicek. Ini adalah fenotipnya, ini juga nggak tahu, ini mungkin ya. Dan ini kita bisa melihat hasilnya, ikan ini adalah kontrol, ini adalah DNN morpholino, tidak ada, sangat tipis sekali, tidak ada perkembangan gonad terlihat. Dan ini betinanya juga seperti itu, tidak terlihat perkembangan gonad. Dan uniknya di ikan saya ini,
kita bisa membedakan antara jantan betina hanya dengan melihat gonadnya, karakter gonad antara berpisah gonadnya dengan menyatu. Dan selanjutnya harus dipastikan apakah benar dalam gonad itu tidak ada sel sama sekali, tidak ada perkembangan germ sel sama sekali. Jadi ada nama gen namanya fasa. Fasa gen ini adalah gen spesifik sel germinal. Jadi kalau ketika kita lakukan in situ hybridisasi, ini adalah hasil dari in situ hybridisasi, pelacakan ekspresi gen di dalam secara histologi. Kontrol itu ekspresinya tinggi sekali di ovari, akan tetapi ketika di dead morpholino tidak ada ekspresi sama sekali. Begitu juga ketika dilakukan PCR, ini adalah testis dan ovari dengan fasa negatif, semuanya negatif, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi perkembangan sel di dalam gonad. Dan kita harus bisa memastikan apakah benar separated gonad itu sel yang berpisah atau gonad yang berpisah atau gonad yang menyambung itu adalah jantan dan betina. Jadi di sini ada gen namanya CYP11B, yaitu gen spesifik jantan, dan di sini gennya itu terekspresi pada ikan yang pada gonad yang berpisah, dan CYP19A1 itu juga terekspresi di yang menyatu, di mana CYP19A1 ini adalah gen spesifik betina. Jadi bisa dipastikan kalau ikan ini berhasil dead end morpholino berhasil menipiskan atau menghilangkan sel germinal pada ikan Bitterling pakai ini, dan germ cell-less fish ini bisa berdiferensiasi ke jantan dan betina. Nah, apakah bisa digunakan sebagai ikan penerima karena dalam gonadnya itu sudah kosong germ cells-nya? Apakah masih bisa digunakan untuk sebagai ikan penerima? Satu hal yang harus diketahui bahwa di dalam perkembangan gonad, di dalam perkembangan cells germinal itu sendiri ada selnya, namanya kita bilangnya sel somatik. Nah, sel somatic cells ini mungkin Sertoli cells, Leydig cells itu adalah sel somatik. Sel somatik ini gunanya sebagai perawat atau mensupport kebutuhan dari sel germinal. Nah, ketika kita transisikan sel baru ke dalam resipien yang gonadnya kosong, sel germinalnya kosong, apakah sel somatik ini masih ada apa enggak? Sehingga transplantasi selnya itu bisa berkembang sesuai dengan seperti ya secara alami berkembang seperti germ cell secara alami. Jadi kita harus pastikan nursery cells-nya itu harus ada apa tidak. Nah, untuk melihat nursery cells-nya jadi ribet banget sih ngomong. Ada apa tidak? Ada gen namanya GSDF, Gonadal Somatic Cells Derived Growth Factor. Ini gen ini hanya terekspresi pada sel somatik saja. Jadi kita lakukan in situ lagi. Nah, di sini kontrol terlihat ekspresi GSDF-nya di sini di ovari, ini testis, dan germ cell-less fish juga sangat tinggi sekali ekspresi GSDF-nya karena benar-benar tidak ada perkembangan gonad sama sekali. Jadi semuanya hanya somatic cells. Makanya perbedaan ekspresinya terlihat nyata banget, tinggi sekali ekspresi dari GSDF. Berarti bisa dijadikan sebagai resipien. Kita buktikan dengan mentransplantasikan donor albino ke germ cell-less fish, dan ini perbedaannya karena kosong gonadnya itu kosong sehingga masuknya itu banyak. Ini yang ditransplantasikan sama sel gonadnya 300, sel vesikularnya sekitar 3000 cells dengan sel-less yang sama jumlahnya. Ini triploid sekitar 4-5 cells yang masuk, sedangkan untuk dead end morpholino dipenuhi oleh cells yang ditransplantasikan karena
gonadnya benar-benar kosong. Dan gonadnya benar-benar kosong, tapi kita bisa lihat di sini ada beberapa yang tidak. Kemungkinan juga gonadnya benar-benar kosong, atau kemungkinan ada satu atau dua yang masih tertinggal di dalam. Dan seterusnya, bagaimana maturitinya? Ini adalah ikan kontrol. Ini adalah non-transplanted germ-cell-less fish. Dan ini adalah transplanted germ-cell-less fish. Perkembangannya normal. Ini dengan ini hampir sama. Dan ini juga spermanya bisa muncul, bisa mengkoleksi sperma dari transplanted fish, dan juga seperti halnya kontrol. Dan yang betina, tanda-tandanya di ikan ini, karena ikan ini mengandung punya ovipositor seperti ini untuk ikan betina ketika dia matang gonad, kita bisa lihat perbedaannya. Dan untuk non-transplanted fish tidak terjadi perkembangan sama sekali yang germ-cell-less. Kita lakukan pengecekan gamet lagi. Di sini dari 10 ikan yang dilihat, 6 ekor ikan, 6 resipien jantan itu menghasilkan 100% dari 100% ikan donor. Ketika dikawinkan dengan albino, 100% albino. Tetapi kita bisa melihat di sini ada 3 ikan yang masih menghasilkan sekitar 15% ikan dari resipien, endogenous resipiennya sendiri. Berarti belum 100%, belum seluruh ikan 100% tereliminasi germ cells-nya. Nah, hal ini dimungkinkan karena pertama, konsentrasi dari DDN morfolima yang disuntikan itu masih belum mencukupi untuk belum mencukupi, mungkin terlalu rendah karena kita menginjeksikannya itu manual 2 nanogram tadi. Kalau balik ke awal, saya menginjeksinya sekitar 2 nanogram per embrio. Belum bisa kita, karena saya menggunakannya bukan masih manual microinjector, jadi nggak dipastikan itu benar-benar 2 nanogram atau tidak, bisa lebih bisa kurang. Jadi itulah yang menyebabkan kemungkinan di cells ini, di ikan ini cellsnya mungkin yang termasukkan mungkin 1,8 nanogram sekitar. Tapi nggak masalah karena saya memilih yang survival rate-nya yang tinggi. Kebetulan di 2 nanogram ini survival rate-nya 100, jadi saya kurang terlalu suka dengan survival rate yang rendah, jadi saya pakai yang 2 nanogram untuk menghasilkan 100% larva yang bisa ditransplantasikan nantinya. Dan ini yang betina, ada hasilnya 3 dari 9 dan 4 dari 9 yang masih mix. Dan ini anakannya dari ikan ketika dikawinkan antara positif 100% resipien germ cell-less jantan positif dengan germ cell-less resipien betina positif dikawinkan, itu akan menghasilkan 100% anakan dari ikan donor. Nah, balik ke pertanyaan tadi, bagaimana kondisi gonad ikan resipien? Ikan resipien harus steril dan bisa berkembang menjadi jantan dan betina. Dengan cara pertama triploidisasi, yang kedua hybridisasi, karena hybridisasi ini ada ikan yang ketika jenis A, jenis B ketika dikawinkan itu ikan hybridnya itu steril dan bisa menjadi jantan betina. Ada berbagai macam ikan yang seperti itu. Bisa dengan knockdown dead end yang saya lakukan, ada atau genome editing dengan knockout dead end gene, memblok, menghilangkan ekspresi dari dead end gene. Pertanyaan ke-6, apakah ikan resipien harus satu spesies alogenik atau bisa berbeda jenis atau
berbeda jenis atau berbeda famili. Ini adalah rangkuman dari penelitian sampai sekarang, penelitian yang sudah dilakukan untuk transplantasi ini dari intragenus, intergenus, dan interfamily. Secara garis besar semuanya dalam grupnya Yoshizaki. Mungkin ada beberapa yang di luar grup Yoshizaki, tapi masih di dalamnya masih ada namanya Yoshizaki di dalamnya. Ini intragenus, hampir semuanya berhasil dengan menggunakan triploid recipient atau knockdown recipient. Dan intergenus juga semuanya berhasil, dan untuk yang sub inkorporasi itu berhasil, rata-rata tidak ada yang tidak terinkorporasi, tetapi ada penelitian yang tidak dilanjutkan untuk melihat sel gamet. Jadi di data ini kosong, sperm production-nya atau egg production-nya kosong. Tetapi ada juga ikan yang ketika dilakukan interfamily transplantation, dia sperma berhasil tapi telur masih belum berhasil. Karena kita tahu sendiri sel telur itu, perkembangan sel telur itu sangat kompleks sekali. Setelah terjadi perkembangan sampai oosit, selanjutnya ada phylogenesis, dan selanjutnya terjadi maturasi. Itu sangat kompleks sekali, dan terjadi interaksi antara resipien dan donornya sendiri. Nah, di situ saya akan menjelaskan sedikit tentang intergenus transplantasi ini. Ini papernya Yoshizaki dan Yazawa tahun 2019. Saya lupa masukin. Yoshizaki Yazawa di Fishery Science 2019. Jadi teman-teman bisa baca sendiri di papernya beliau. Oke, sedikit saya jelaskan tentang penelitian ini. Saya menggunakan slender bitterling, di mana slender bitterling ini juga termasuk ikan yang terancam punah di Jepang. Ditransplantasikan ke ikan Chinese rosy bitterling, berbeda jenis dengan ikan slender bitterling ini dengan kondisi yang sama. Karena saya sudah mengoptimasi dengan ikan yang Chinese rosy bitterling. Ini hanya sama saja seperti tadi, berhasil terinkorporasi ke dalam gonadnya ikan penerima, dan selanjutnya ketika dianalisa gametnya, spermanya dianalisa, ada 13 dari 18 ekor resipien yang dianalisa itu positif, hanya mempunyai sperma dari slender bitterling saja, tanpa ada campuran dari endogenous sperma dari Chinese rosy bitterling sebagai resipien. Akan tapi di sini kita lihat ada yang tercampur seperti tadi, albino tadi, juga ada yang masih ada endogenous germ cells resipien di dalam gonadnya resipien. Nah, tapi itu tidak terlalu bermasalah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah PCR positif resipien itu spermanya fungsional atau tidak, sehingga dikawinkan dengan wild type Chinese rosy bitterling. Ikannya ini adalah perkawinan Chinese rosy resipien, non-transplanted resipien yang Chinese rosy bitterling, dan ini adalah hybridnya donor dan resipien yang wild type-nya, dan ini adalah dari PCR positif resipien yang jantan dikawinkan dengan betina normal. Ini semua anaknya hybrid dan spermanya fungsional. Selanjutnya untuk betina, ini adalah telur dari non-transplanted resipien Chinese rosy bitterling, dan ini adalah telur dari slender bitterling normalnya. Dan dari resipien kita mendapatkan telurnya seperti ini. Dilihat-lihat telurnya tidak sama dengan ini, tidak sama dengan ini. Ukuran telur ini dan ukuran telur ini sama,
dan ini berbeda 3 kali lipat dari telur ikan resipien. Ukuran dari telur hasil dari female resipien itu adalah 3 kali lipat dari ikan normal dari non-transplanted resipiennya. Nah, kita lihat apakah ini benar telur resipien apa tidak, telur dari ikan donor apa tidak. Dilakukan dilakukan pengecekan dengan fertilisasi, dikawinkan dengan PCR positif male resipien tadi, dan kita lihat di sini anakan dari resipien yang mempunyai telur besar dengan PCR positif sama dengan anakan dari wild type-nya donor, berbeda jauh dari wild type-nya resipien. Kita bisa lihat dari sini, bisa dari larva kita bisa secara morfologi anakan dari ikan donor adalah anakan dari resipien adalah ikan donor. Kita harus memastikan apakah benar ini adalah anakan dari donor apa tidak. Pertama, mitokondrial analisis, kita harus melihat maternal originnya. Saya menggunakan di sini ada dengan analisis mitokondria dengan men-spot ND1 gene. Ini sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Kalau ND1 gene ini berbeda hasil pattern mitokondrial patternnya antara resipien dan donor. Dan ini bisa kita lihat semua anakan dihasilkan dari resipien itu adalah slender anakan donor, atau telur yang dihasilkan dari ikan resipien itu adalah telur dari ikan donor tersebut. Dan untuk parental kita harus melihat dari gen yang di nukleus. Di sini kita ambil fasa gene dideteksi dari, ini adalah primer spesifik fasa untuk slender bitterling terdeteksi di sini, dan dan 100% semuanya adalah donor derived dari slender bitterling. Dan ini adalah anakan setelah dewasa, tidak terjadi perubahan sama sekali, berbeda dengan wild type dari ikan resipiennya. Dan mereka bisa tumbuh normal tanpa tumbuh normal. Oke, ini adalah slide terakhir. Apa sebenarnya aplikasi teknologi induk pengganti ini? Ini berdasarkan sampai sekarang paper yang sudah dipublish. Satu, menyelamatkan ikan-ikan yang mulai terancam punah. Dua, produksi ikan yang belum bisa dipijahkan dengan pemijahan buatan bisa dilakukan dengan induk pengganti. Yang ketiga, mempercepat produksi ikan-ikan yang waktu pemijahannya lama. Jadi ini merefer ke jadi ketika ikan tuna jika tuna karena memakan waktu lama mau dipijah sekitar 5 tahun mau dipijahkan di ikan mackerel. Menghemat biaya pemeliharaan induk ikan-ikan ukuran besar juga karena kita punya misalnya seperti tuna tadi, tuna memakan biaya yang sangat besar sekali untuk pemeliharaannya, dan sampai sekarang pun juga belum bisa dipijahkan secara buatan, dan kita bisa menghemat dengan memelihara induk pengganti untuk ikan-ikan tersebut. Yang kelima, seks reversal alami tanpa hormon. Ini mungkin saya tidak membahas, tapi mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan kemana arahnya. Ketika kita transplantasikan testikular, di mana kromosomnya itu adalah XY, XY, dan ditransplantasikan ke ikan betina, sehingga ikan betina itu akan menghasilkan telur dengan kromosom XY. Nah, berarti ikan betina menghasilkan kromosom XY,
dan seterusnya ketika kromosom XY itu ikan betina itu dikawinkan dengan ikan jantan normal, akhirnya pastinya akan bisa memproduksi ikan YY, ikan YY. Nah, dari ikan YY itu sendiri juga bisa kita transplantasikan lagi ke ikan normal yang akhirnya kita bisa memproduksi YY secara massal tanpa menggunakan hormon sama sekali. Yang ketujuh, mempertahankan kebutuhan genetik ikan, di mana ikan yang selama ini kita misalnya kalau kita mau restocking atau kita ambil dari alam kita aquaculture, kita domestikasi, terjadi penurunan kualitas genetik karena terjadi kebanyakan inbreeding. Nah, ketika kita mau restocking, kita harus kita harus menyebar ikan dengan kualitas genetik yang bagus. Dan beberapa penelitian menyebutkan ikan hasil aquaculture yang ditebar di alam atau ikan hasil domestikasi yang ditebar di alam itu terjadi penurunan genetik dan berbeda sekali dengan ikan kebugaran genetiknya berbeda sekali dengan ikan yang ikan yang benar-benar sudah ada di alam sebelumnya. Nah, ketika kita ambil ikan yang ada di alam, kita simpan dalam liquid nitrogen cellsnya, dan ketika kita pengen restocking atau kita pengen restocking nanti tinggal diambil cellsnya dan kita transplantasikan dan kita bisa menyebar ikan yang dengan menyebar ikan dengan genetik yang masih bagus. Yang ke-8 mungkin produksi massal bibit-bibit unggul dengan kualitas genetik yang bagus, mirip dengan yang nomor 7 sistemnya. Jadi, dan satu lagi mungkin terakhir ini masih kerjakan produksi massal ikan steril. Karena sekarang ini saya belum bisa menjelaskan secara detail karena penelitiannya masih berjalan dan masih berjalan. Ini adalah ide besarnya sudah bisa juga produksi massal ikan-ikan steril. Jadi ketika andaikan ini berhasil nantinya kita bisa mentransplantasikan ikan-ikan kayak ikan transgenik yang nggak bisa dilepas dengan kalau tidak steril, atau ikan-ikan yang kita butuhkan melepasnya itu dalam kondisi steril, itu juga bisa dengan menggunakan induk pengganti. Baik, pas segitu aja